yaitu adalah kelompok kami melakukan proyek ini supaya para siswa-siswi SMA 11 Jakarta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengimplementasikan atau memasukkan nilai-nilai yang terdapat dalam profil Pancasila ini kepada kehidupan sehari-hari, khususnya pada perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu latar belakang kami membuat proyek ini dengan tema perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu adalah perilaku hidup bersih dan sehat merupakan hal yang sangat penting dilakukan terutama di lingkungan sekolah karena untuk menjaga keamanan serta kenyamanan kegiatan belajar mengajar. Karena salah satu indikator dari PHBS itu diantara cuci tangan, makan makanan yang sehat, dan membersihkan jam baik. Jika kita tidak melakukan indikator tersebut, bagaimana KBM kita berjalan dengan aman serta nyaman? Lalu selanjutnya di sini ada rumusan masalah yang akan dibacakan oleh Nova di Sungai sebagai penanggap. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa rumusan masalah, yaitu apakah upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Yang kedua, apakah manfaat dari pola hidup bersih dan sehat. Selanjutnya ada batasan masalah dari gambaran utama. Kelompok kami mendapatkan batasan masalah sebagai berikut, yaitu upaya dan manfaat PHBS terlaksana. Yang ketiga, menjelaskan manfaat dan upaya serta dampak dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, manfaatnya ada dua, yaitu bagi sekolah dan bagi siswa. Bagi sekolah, yaitu menjadikan sekolah sebagai tempat untuk menciptakan generasi yang mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan bagi siswa, yaitu memperkuat karakter hidup bersih dan sehat dalam penetapan gaya hidup sehari-hari, lalu melatih kemampuan serta keterampilan dalam mengerjakan proyek ini. Yang ketiga, lalu lebih mengenal dan mendukung serta dapat menyebarluaskan pentingnya pola hidup bersih dan sehat dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ini saya masuk di kelas 10F. Sebagai pengingat generasi muda, khususnya para siswa-siswi SMA Negeri 11 Jakarta, untuk selalu menjaga kebersihan serta melakukan pola hidup bersih dan sehat. Dan di sini saya menjelaskan waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023 dimulai dengan menentukan tema, menentukan topik serta membuat PPT, laporan, video serta infografis sampai pada tanggal 5 dan 6 Oktober 2023. Untuk tempatnya pada pelaksanaan proyek kelompok kami bertempat di kawasan sekolah atau sekolah yaitu SMA Negeri 11 Jakarta. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan sampaikan ke Terima kasih Pak Devina penanggap gue yang telah menyampaikan materinya. Nah, lalu di sini ada dokumentasi kita dalam melaksanakan proyek. Yaitu pada Senin 24 September hari pertama melakukan proyek. Ini setelah fasilitator membagi kelompok serta membagikan tema, kita langsung mendiskusikan. Kita akan membuat raportnya dan hasilnya kita membuat infografis serta buku edukasi yang nantinya saya akan bagikan. Lalu selanjutnya hari Selasa sampai hari Rabu kita fokus membuat PPT serta Pingin tahu aja kan itu Pak Hadi aja Lalu pada hari Senin 2 Oktober kita melakukan tag video yang dimana nanti akan kita tayangkan. Lalu pada hari Selasa serta Rabu kami menyelesaikan finishing PPT serta laporan.
Siapa ya? Selanjutnya ini adalah hasil video edukasi dari kelompok kami yang akan kami tayangkan. Dua. Atau itu koordinator. Tuh kan cara itunya juga sebut kalau harusnya di ini dulu tutup dulu ngambil itu sabun saat Saja video yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya jika kalian tidak tahu ya apa saja yang dimaksud dari PHBS itu sendiri. Saat ini di sini ada pengertian dari PHBS yang akan disampaikan oleh Ardani selaku yang saya. Baik, terima kasih untuk Hanum selaku moderator atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya Anjani akan menjelaskan tentang pengertian PHBS dan 8 contoh indikatornya. Apa itu PHBS? Secara umum, PHBS adalah perilaku atau tindakan mengupayakan kebersihan dan kesehatan dari kemauan diri sendiri dan menularkannya kepada orang lain. Nah, itu tadi pengertian PHBS secara umum. Kemudian pengertian PHBS di sekolah adalah kebiasaan atau perilaku positif yang dilakukan oleh setiap warga sekolah untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan secara aktif, dan menjaga lingkungan kesehatan sekolah secara mandiri. Lalu apa saja sih PHBS di sekolah itu? Terdapat 8 indikator PHBS di sekolah. Yang pertama, mencuci tangan secara bersih menggunakan air mengalir dan sabun. Yang kedua, jajan di kantin sekolah yang sehat. Yang ketiga, olahraga secara rutin dan teratur. Yang keempat, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Yang kelima, memberantas sedikit nyamuk. Yang keenam, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketujuh, tidak merokok atau membebaskan diri dari asap rokok. Dan yang terakhir, melakukan penggunaan UKS. Kita mulai dari indikator yang pertama, yaitu mencuci tangan. Menurut Center for Disease Control and Prevention, mencuci tangan secara rutin merupakan cara terbaik untuk yang pertama, menghindarkan diri dari penyakit. Yang kedua, menghilangkan kuman pada tangan. Yang ketiga, mencegah kuman di tangan agar tidak menyebar ke orang lain. Nah, kalian udah pada tahu belum sih cara mencuci tangan yang baik dan benar itu gimana? Cara mencuci tangan yang baik dan benar itu, jadi yang pertama, kita basahi dulu tangan kita menggunakan air yang mengalir. Kemudian gunakan sabun secukupnya. Kemudian gosok ke seluruh permukaan tangan, termasuk punggung tangan, sela-sela jari, telapak tangan, dan juga kuku selama 20 menit. Kemudian bilas menggunakan air bersih yang mengalir. Setelah itu, tutup keran menggunakan siku. Dan yang terakhir, keringkan tangan menggunakan handuk bersih atau lap bersih. Nah, kalau kita udah tahu bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar, selanjutnya kapan sih kita itu sebaiknya mencuci tangan? Kita mencuci tangan itu sebelum dan sesudah makan. Yang kedua itu setelah memegang hewan. Yang ketiga itu setelah buang air besar dan buang air kecil. Yang keempat itu setelah kita memegang atau menyentuh permukaan benda yang kotor.
Yang kelima, setelah kita membuang sampah atau memegang sampah. Dan yang terakhir, setelah kita beraktivitas. Dengan begitu, kita dapat menjaga kebersihan tangan kita dari berbagai kuman penyakit. Yang kedua, indikator yang kedua adalah jajan di kantin sekolah yang sehat. Kenapa sih kita harus jajan di kantin sekolah yang sehat? Karena jajan di kantin sekolah yang sehat itu yang pertama, kantin sekolah sudah terjamin kebersihan dan keamanannya. Yang kedua, kantin sekolah juga sudah diawasi oleh guru-guru sekolah sehingga kita tidak perlu khawatir untuk jajan di kantin sekolah. Jadi kalian jangan jajan sembarangan ya, karena kalau jajan sembarangan itu kita dapat dikhawatirkan kita dapat menyebabkan penyakit-penyakit seperti sakit perut, diare ataupun cacingan. Indikator yang selanjutnya adalah olahraga secara rutin. Nah, olahraga secara rutin ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Di antaranya, mulai dari meningkatkan kebugaran, menjaga berat badan agar tetap ideal, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, usahakan selalu berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari guna menjaga kebugaran tubuh. Indikator yang keempat yaitu menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Kalian udah tahu belum ciri-ciri jamban yang sehat dan bersih itu gimana? Emang ada sekarang jamban? Jadi ciri-ciri jamban yang sehat dan bersih itu, yang pertama, jaraknya itu minimal 10 meter dari sumber air minum. Yang kedua, dia tidak berbau. Yang ketiga, mudah dibersihkan. Yang keempat, terdapat dinding dan atap pelindung. Yang kelima, memiliki penerangan dan ventilasi yang cukup. Yang keenam, terdapat lantai yang kedap air serta luas ruangan yang memadai. Yang kedelapan, tersedia air, sabun dan juga pembersih kamar mandi. Selanjutnya, indikator yang selanjutnya memberantas jentik nyamuk di sekolah. Mengapa sih jentik nyamuk itu perlu kita berantas? Karena jentik nyamuk itu dia dapat berkembang menjadi nyamuk dewasa yang nantinya nyamuk dewasa itu bisa menyebabkan kita berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan juga kaki gajah. Nah, gimana sih caranya kita memberantas jentik-jentik nyamuk itu? Kita dapat memberantas jentik nyamuk dengan cara 3M, yaitu yang pertama menguras dan